guys, ada bersama Derby. Rocky Gerung tiba-tiba ciut nyalinya karena Prabowo tahu dia dikatain bajingan tolol. Yang menarik adalah abis dia ngomong itu, dia ada kaitan mengenai omongan tentang tentara dan polisi. Dan itu yang membuat Rocky Gerung langsung klarifikasi dan dengan wajah ketakutannya. Kita bahas dia resminya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8. Ya, Presiden ke-8. Siapakah dia? Ya, Prabowo Subianto. Ke-7 Jokowi. Oke ya. Adalah bajingan tolol. Itu ada Prabowo. Di situ ada Putra Wakanda. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Mampus. Saya tambah bertekad untuk tidak mengecewakan Merinding guys. kepercayaan yang diberikan kepada saya. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. langsung dia klarifikasi guys. Lihat ini guys. Apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya. Kalau tuh yang mulai mengedit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam kepastian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Akan berusaha membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Sebegitu takutnya kau. Kukira mentalmu hebat, Rocky Gerung. Kukira hebat asli, kukira hebat. Membuktikan bahwa kau tahu Jokowi gak akan membalas kau, tapi Prabowo dia akan terang-terangan. Siapa yang mengusik gue akan takut dia. Yang membenturkan saya dan Pak Prabowo. Ya elah, langsung seciut ini kau, Rocky Gerung. Mana yang kata-katamu dungu, bangsat? Mana? Hilang, seketika hilang. Oh, itu nggak ada gunanya sebab ketika saya menemukan sesuatu yang secara buang ludahmu itu rasional kurang pada pemerintahan, maka saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat SMK jilid 3. Dari antara semua serangan dia kepada Jokowi, itu kan sebenarnya kan memaklumkan serangan dia kepada Jokowi waktu itu. Cuma 3 guys ya. Yang pertama itu adalah mengenai IKN. Yang kedua mengenai SMK, yang ketiga mengenai ijazah palsu. Ya elah, dari antara semua kinerja Jokowi cuma itu kau serang Rocky Gerung. Ya, kalau itu doang yang kau jadi alasan menyerang Jokowi, kami nobatkan kau lah, ya pengamat tertolol. Masa gara-gara 3 ini yang ya ijazah palsu ini nggak terbukti sampai sekarang Jokowi punya ijazah palsu. Ya, nggak terbukti. Yang kedua, IKN. Kenapa dengan IKN? Takut kali kalian IKN berdiri. Kenapa? Takut bahwa akan terjadi pemerataan sosial,
takut akan terjadi pemerataan keadilan, takut kali kalian para mafia ini. Ya, kenapa nggak akan bahas Jokowi merebut saham di Freeport? Kenapa nggak akan sebutkan itu semua? Kenapa? Ayo para mafia. Yang ketiga, SMK. Ya, bagi aku itu juga harus dikritisi Jokowi. Masa cuma satu SMK doang? Pengamat politik, pengamat mana? Tolol. Oke, aku menarik banget ini ya. Tadi kan kalau Pak Prabowo kan potongan-potongan langsung kayak dipercepat ya. Tapi kita akan menyaksikan pidato full Pak Prabowo mengenai itu. Ini dia. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pinter juga dia. Foto saya dengan Gus Dur. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada satu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, berapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Pecat semua yang nggak benar. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya Tuhan.
Gak apa-apa ya Tuhan. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggelegar sekali. Dan itu cukup. Kapan lagi kita menyaksikan Rocky Gerung takut? Ya karena Prabowo. Oh my god. Tetap aja yang selain Jokowi dan buzzer-buzzernya. Ini aku gak pernah menerima sepeser pun dari Jokowi. Sepeser pun ku katakan. Mau berapa? Mau berapa? Ya kalian bilang ada red cardnya kan? Ada yang bilang berapa juta? Saya katakan 10.000, 1.000 pun gak ada. Cepet pun gak ada. Cepet logam ya, bukan cepet 100 ya. Gak ada. Lalu kalau masih mengatakan ini buzzer, ya terserah. Tapi aku akan terus membuktikan bahwa aku terus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai pun nanti siapa ya jadi entah 10 tahun lagi Gibran jadi presiden, mampus kalian semua itu. Aku kebayangin ya, Prabowo 10 tahun ini sama Gibran wakil tetap, baru 10 tahun kemudian Gibran ke presidennya, mampus. Penderitaan Rocky Gerung semakin menjadi-jadi. Kita harus kawal guys. Thank you. Bye-bye.